Hai para pengguna kuota, kita akan melanjutkan part kedua dari alur cerita film Descendants 3. Ikuti videonya sampai selesai ya. Oke, kita mulai. Uma yang menangkap bara milik Mol, lalu masuk ke dalam air, dan itu membuat Mol sangat panik tentunya. Tapi ternyata, Uma tiba-tiba muncul di belakang mereka dengan membawa bara itu. Dan Mol pun meminta Uma agar mengembalikan bara milik Mol itu, karena Mol ingin menghentikan Audrey yang telah membuat kekacauan. Setelah lama berdiskusi, akhirnya Uma mau memberikan bara itu kepada Mol, tapi dengan syarat, Uma juga harus bergabung dalam misi, dan Mol harus membebaskan semua orang di pulau saat semua selesai. Awalnya Mol menolaknya, tapi Jay berkata bahwa Mol bisa membencinya lagi nanti saat semua selesai. Dan mereka bersepakat untuk bekerja sama. Mol kemudian mengatakan bahwa dia yang memimpin misi ini. Kemudian mereka berangkat menuju ke Auradon. Ketika mereka sampai di Auradon, Harry dan Gil sangat sigap melahap makanan yang ada di sana. Ya, karena saat di pulau, mereka tidak punya makan seperti itu. Atau mungkin sulit didapatkan saat di pulau. Dan di sini, semua orang telah dibuat tertidur oleh sihir Audrey. Mol dan teman-temannya sampai di istana, dan diserang oleh baju zirah yang ada di sana. Ternyata, Audrey yang mengendalikan baju-baju itu dari kejauhan. Yang ternyata, Audrey memakai sihir untuk mengendalikan baju-baju zirah itu. Mol dan yang lainnya sangat kewalahan menghadapi para baju itu, karena, semakin besar serangan yang baju itu dapatkan, maka semakin besar pula kekuatan baju itu. Akhirnya, Mol dan yang lain menari agar diikuti oleh para baju itu. Dan benar saja, para baju itu lelah dan akhirnya kekuatan sihir Audrey menghilang. Setelah itu Mol dan yang lainnya berpencar untuk mencari Audrey dan Ben. Carlos dan yang lainnya diserang oleh manusia serigala. Yang ternyata itu adalah Ben yang telah disihir oleh Audrey. Carlos mencoba menenangkan keganasan serigala itu, dan ternyata tangan Ben tertusuk duri. Setelah Carlos berhasil mencabut dan menenangkan Ben, muncul Jen membawa air dari danau dan disiramkan ke badan Ben. Dan Ben kembali ke wujud semula seperti manusia. Mol dan yang lainnya mendatangi tempat di mana Dizzy dan si kembar ditinggalkan. Dan saat mereka sampai, Dizzy dan si kembar sudah tertidur terkena sihir Audrey. Ternyata di sana juga ada Doc yang juga tertidur. Ivy berusaha membangunkannya dan Uma menyahut, "Kau harus menciumnya untuk membangunkannya." Kemudian Ivy meminta agar mereka ditinggalkan berdua saja karena Ivy malu untuk mencium Doc. Setelah drama yang panjang, Ivy mencium Doc dan kemudian Doc terbangun. Kemudian kita akan melihat Mol dan Uma tampaknya sudah mulai akur. Dan tampaknya Audrey kesal melihat mereka bersatu. Lalu semua jendela dan pintu ditutup dan diblok dengan kayu oleh sihir Audrey. Mol mencoba membukanya dengan kekuatannya, namun tidak berhasil karena kekuatan Audrey lebih besar. Lalu Mol dan Uma menyatukan kekuatan mereka, dan berhasil membukanya. Dan disinilah bara Hades dikembalikan pada Mol. Setelah itu, Celia mengintip ke pintu dan bilang pada Mol bahwa minumannya telah tiba. Ben pun datang bersama yang lainnya, dan Mol sangat senang. Serta di sini Carlos memberikan hadiah ulang tahun pada Jen, yaitu kalung gabungan nama mereka yang dibuat dengan printer 3D. Jen sangat senang dan Carlos segera memakaikan kalung itu pada Jen. Setelah itu, Jen ditugaskan mencari ibu peri dan ditemani oleh Doc dan Gil. Dan yang lainnya menuju ke tempat persembunyian Audrey. Saat mereka tiba, tidak ada Audrey di sana dan hanya ada Chart yang sedang dikurung. Jen menemukan ibunya,
namun ibu peri telah berubah menjadi batu. Di sini Jane mengatakan bahwa ia sangat senang dan terharu saat diberi kado ulang tahun oleh Carlos. Kembali pada mall. Setelah mereka keluar dari tempat itu, Ben bertanya bagaimana bisa Mole dan Uma bekerja sama. Dan Ivy menjawab bahwa Mole akan membebaskan semua anak di pulau setelah semua selesai. Dan Mole menjelaskan pada semuanya bahwa Mole berbohong soal pembebasan itu. Karena Mole dan Ben sudah berencana akan menutup pulau selamanya. Semua orang terkejut mendengar itu. Dan Celia yang sangat kecewa, segera merampas bara Hades dan memasukkannya ke dalam air. Mole sangatlah panik karena hanya dengan bara itu dia bisa mengalahkan Audrey. Uma pun kecewa dan pergi dari sana. Dan tidak sampai di situ teman-teman Mole juga sangat kecewa pada Mole. Dan tidak lama mereka semua berubah menjadi batu karena sihir Audrey. Mole merasa sangat tertekan dan hancur. Dan Mole berlari untuk mengejar Uma. Namun Uma sudah tidak ingin membantu Mole lagi. Dan Mole sekarang sendirian. Kemudian Mole mendengar Audrey menantangnya untuk bertarung. Audrey berkata, "Mole, selamatkanlah temanmu." Mole berubah menjadi naga dan bertarung dengan Audrey. Namun kekuatan Audrey sangatlah besar dan membuat Mole kewalahan. Sambil bertarung, Mole terus mencoba membangkitkan kekuatan dari bara Hades. Uma yang melihat Mole sudah tidak kuat lagi, kemudian memberikan kekuatannya pada Mole dan berkata bahwa harus penuh keyakinan untuk membangkitkan kekuatan bara Hades. Setelah Mole berhasil, kemudian terjadilah adu kekuatan antara Mole dan Audrey. Dan pada akhirnya, Mole berhasil mengalahkan Audrey dan menyelamatkan Celia. Namun di sini, Audrey telah tewas. Dan film ditutup dengan kematian Audrey. Bang, jangan main-main. Yang lain masih jadi malin kundang loh. Biar saya saja yang lanjutkan. Oke, kita lanjut. Setelah Audrey dikalahkan, keadaan di Auradon telah kembali seperti semula. Dan kini Audrey dibawa ke istana dalam keadaan tak bernyawa. Mole berkata, Hades bisa membangkitkan Audrey kembali karena Hades adalah si pemilik bara itu. Namun yang lain berkata, bahwa Hades tidak akan melakukan hal baik. Dan Mole menjawab, bahwa Hades adalah ayahnya dan Hades mungkin akan melakukan itu untuk putrinya. Semua orang terkejut mendengar hal itu. Kemudian datanglah Hades dengan keadaan dirantai. Lalu Hades meminta agar rantai tangannya dibuka agar dia bisa menggunakan kekuatannya. Awalnya semua takut akan hal itu tapi mereka tidak punya pilihan. Saat Hades bertemu ayah Ben, mereka saling menggerang. Dan Mole berkata, "Ayah, lakukanlah." Kemudian Audrey pun kembali bangun dan mereka semua sangat senang serta berbaikan. Setelah Hades akan dibawa lagi ke pulau, Mole memberikan ciuman untuk ayahnya. Dan Hades memberikan bara itu kepada Mole. Di sini kita bisa lihat bahwa Hades bisa saja menggunakan kekuatannya untuk kabur. Tapi sepertinya dia tidak ingin kebahagiaan Mole hancur jika dia menyerang Auradon. Tiba di hari pesta pertunangan Ben dan Mole. Mereka disambut semua orang dengan sangat gembira. Dan Ben mengumumkan bahwa Mole adalah ratu masa depan di Auradon. Namun pidato Mole justru berbeda. Mole berkata bahwa dirinya tidak bisa menjadi ratu di Auradon dan melupakan pulau tempat tinggalnya dengan begitu saja. Dan Mole menambahkan bahwa meski pulau akan ditutup selamanya tapi mereka tidak pernah tahu dari mana kejahatan muncul dan dari mana kebaikan lahir. Mole berkata bahwa dia dan teman-temannya adalah orang jahat tapi sekarang telah menyelamatkan Auradon. Dan lagi Audrey yang tinggal di Auradon justru menghancurkan Auradon. Ditambah lagi jika bukan karena Hades ayahnya, mungkin Audrey sudah pergi untuk selamanya. Yang artinya Mole mengatakan semua orang punya sisi baik dan buruknya masing-masing. Mole ingin menjadi ratu bukan di Auradon saja tapi juga di pulau. Dengan begitu Mole akan berlaku adil. Kemudian Mole berkata bahwa sudah saatnya segel pulau dibuka selamanya.
Semua orang yang mendengar itu sangat bergembira dan Ben pun menyetujuinya. Begitu juga dengan ayah dan ibu Ben. Lalu ibu peri memberikan tongkatnya kepada Mole untuk membebaskan pulau untuk selamanya. Dan Mole memanggil teman-temannya untuk naik ke atas bersamanya dan menyaksikan pembebasan itu. Dan segel pulau hilanglah sudah. Jalan antara Auradon dan pulau pun terhubung kembali. Di ujung pulau, Uma juga menyaksikan Mole menghilangkan segel pulau dan itu sesuai janji Mole. Dan semua orang pun bebas dan mereka saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Seperti biasa film akan ditutup dengan nyanyian dan tarian. Dan juga di scene akhir Mole, Evie, Jay dan Carlos akan segera pulang bertemu ibu mereka. Pesan kali ini masih sama, yaitu kita tidak tahu dari mana orang jahat muncul dan dari mana orang baik lahir. Sebuas apapun seekor singa, dia tidak akan memakan anaknya. Sejahat atau setegas apapun orang tuamu, mereka tetap akan melakukan apapun demi kebahagiaanmu. Percayalah, orang tuamu menyayangimu, maka kau juga harus menyayangi mereka. Terima kasih sudah menonton dan jadilah orang baik.